Baik, Apa kabar Pak Mardi? Ya. Baik, Sehat ya? baik, sehat, Ya. sehat. Mas Roy, opo meneh iki Mas? Loh, bukan apa meneh. Memang kalau fakta itu makin dibongkar itu kayak kotak Pandora. Jadi makin ketahuan belangnya, makin ketahuan lama-lama kebusukannya semua keluar. Tahu-tahu nanti di dalamnya ada Medusa. Medusa tuh cewek berkepala ular gitu. Jadi makin Anda muncul. nggak percaya sama institusi kepolisian kita? Kita harus percaya sebenarnya. Tapi kalau kemudian hasil apa yang sudah dilakukannya oleh lapor itu ternyata di luar akal sehat, di luar nalar kita, ya kita kaget. Orang seawam kayak Rustam Effendi saja, begitu lihat fotonya langsung, fotonya kok cakep kali gitu, kok bagus banget, tajam banget. Saya begitu lihat foto juga langsung, nggak mungkin Mas, foto itu foto yang sudah dicetak 40 tahun yang lalu. Mas Doni mohon maaf, kita tahulah, kita dulu sama-sama di Jogja. 40 tahun yang lalu, studio foto di Jogja itu sangat-sangat terbatas dan mahal. Ya kan, ada Huasin, ada Likong, ada Star, ada Duta Arta. Zaman saya udah Duta dan Arta. Lah iya itu, sebelumnya Huasin, Likong mungkin sudah nggak ada. Tapi artinya mahasiswa pun jarang yang ke sana. Iya, Karena iya. mahalnya bukan. Nah, makanya di UGM tuh banyak banget bertebaran yang namanya kios-kios Afdruk. afdruk yang di pinggir jalan, Iya. pakai lampu petromak. Iya. Apa bedanya dengan studio foto yang profesional? Kalau di sana keluar cetakannya, tapi itu nggak lebih dari 10-15 tahun biasanya Iya. sudah memudar. Iya, Karena itu kan mata bahan telanjang kimia. Anda yang melihat dan Iya. Anda protes tidak bisa dipegang, Betul. diterawang Betul. kayak uang gitu jadi kan. Jadi kan sama kayak gini gitu loh. Iya, tapi Jadi hanya ketika melihat. mata telanjang Anda melihat dan Anda bisa dengan yakin bicara, emang Mas Roy itu sudah memiliki kemampuan forensik secara mata telanjang begitu? Ya alhamdulillah Mas, kalau dikatakan lebih dari 30 tahun saya udah dunia itu nih Mas. 30 tahun yang lalu ya, itu saya itu udah, nah ini, juara 1 nasional loh Mas. Ini asli Roy Suryo? Asli, kalau ini asli Yup Ave. Oh, iya, saya tahu Pak Yup Ave. Ini Pak Agus Surono. Pak Agus Surono itu fotografernya Pak Jokowi. Iya, hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi apa? Gini, orang dengan kemampuan memotret, kemampuan fotografis yang sudah puluhan tahun, pasti bisa langsung menebak, oh ini kualitasnya bagaimana, ini daya. Apalagi saya semenjak SMP, Mas. Dulu di SMP 5 tuh, saya ekskulnya memang elektro, tapi saya belajar pada Pak Asiswanto, bagaimana cara kita mencetak dengan enlarger, dengan developer, dengan fixer. Jadi udah nih foto Ya. dari zaman dulu. Cuma gitu. Mas Roy pasti Anda tahu bahwa seseorang pasti hanya ingin melihat apa yang dia mau lihat. Ya. Tergantung mindset dan sudut pandang seseorang. Enggak. Kalau itu enggak. Saya benar-benar harus menyatakan saya berusaha seobjektif mungkin. Jadi kalau itu misalnya ijazahnya Resmond Sianipar saja yang usianya baru 23 tahun lah gitu Resmond lulus itu. Sudah saya lihat foto ijazahnya pun sudah mulai agak blur, sudah mulai agak memudar gitu. Lah ini ijazahnya seorang yang namanya Joko Widodo, tertulis di situ namanya Joko Widodo. Saya nggak bilang itu ijazah asli. Ada selembar kertas tulisannya Joko. Kok fotonya satu, udah nggak mirip dengan orangnya. Yang kedua, sangat-sangat amat terlalu tajam untuk sebuah foto Ya mungkin 40 karena tahun. dilakukan perawatan karena beliau menjadi Presiden Republik Indonesia Nggak. selama 2 periode. Nggak mungkin sebuah foto mau dirawat apapun ya. Kalau bahan kimia itu benar-benar digunakan waktu itu ya, tidak akan seperti itu. Dilaminati nggak yang Anda lihat? Enggak. Jadi itu kayak dimasukkan plastik dan itu kan menambah keyakinan kita Ya. bahwa itu tidak mungkin masih bisa bertahan sedetil itu kecuali itu baru dicetak kira-kira 10 tahun yang Sampai lalu. detik ini Anda tetap hakul yakin. Hakul yakin. Oke, Pak Mardiansyah, 1999 monggo komentarnya. Ini kan nggak mengherankan lah, Don, karena memang sejak awal saya sudah sampaikan juga, ketika Roy Suryo dan kawan-kawan itu teriak-teriak ya, perlihatkan saja, Sudah tunjukkan diperlihatkan. saja. Ya. Ya saya sudah sampaikan waktu itu. Ini kalaupun diperlihatkan, pasti ada soal lain lagi. Tidak akan menyelesaikan persoalan Karena palsu. yang dimaksud sama publik inginkan gitu. Dan itu akhirnya terbukti kemarin ketika diperlihatkan pun, walaupun kita juga tahu ya di timnya Roy Suryo, para pendukungnya, para pembelanya dan lain sebagainya, ada juga yang melihat, menyampaikan bahwa ada embos dan lain Enggak, sebagainya. itu bukan tim kami. Ya, Jangan salah. tapi yang ada dalam ruangan itu. Nah, Orang tapi awam. dan saya melihat bahwa memang ini akhirnya akan selalu ada ruang-ruang debatable ya. Nggak selesai. Tidak akan selesai. Makanya Pak Jokowi dia memilih untuk di dalam proses peradilan kan agar ada ikatan secara hukum ya. Ketika itu memang diproses, diputuskan dalam proses peradilan.
Nah, ketika dulu juga disampaikan beberapa kali sama Roy Suryo dan kawan-kawan, misalnya bahwa tidak ada bukti-bukti untuk bisa dilakukan penahanan, tuh juga dilakukan penahanan. Jadi maksud saya begini, Dodi, pasti akan ada narasi itu. Dan tidak juga orang mengklaim dirinya ahli, gitu ya. Tapi juga ketika distimulus oleh kepentingan dirinya, itu pasti akan Kepentingan subjektif. apa itu yang Ya dimaksud? kepentingan dirinya, tanya Roy Suryo kepentingannya Makanya apa? Karena harus ada independen. ya saya tadi nggak potong ya. Ya, ya. Nah, karena orang ya ketika dia memiliki kepentingan itu tidak bisa lagi itu bicara objektif tuh, itu pasti subjektif kan gitu ya. Dan itu kan terlihat lah dari beberapa hal yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu kepentingannya kental. Nah, kita Roy Suryo dan kawan-kawan bebas juga berasumsi berpendapat. Kami juga bebas juga berasumsi dan berpendapat apa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan ketika kita berasumsi, berpendapat, melihat, menganalisis, oh ternyata memang ini bagian dari orkestrasi. Oh ternyata apakah Roy Suryo itu dia sadar diri bahwa ketika dia masuk dalam situ, itu akhirnya disambut sama orang-orang yang punya kepentingan kekuasaan. Mungkin malah konduktornya. Iya, nah kayak gitu-gitu ya. Yang Nah, Tapi Anda sendiri pernah melihat wujud Belum. barang ijazah Pak Jokowi yang kemudian sekarang Jangankan ada di pernah polisi? melihat, punya legal standing aja enggak. ya, sebentar ya. Jadi kalau saya sendiri berapa bulan lalu sebelum memang itu diserahkan kepada penyidik, saya sempat lihat di kediaman. Nah, kapan itu? Di Solo. Itu berapa bulan lalu ya, Ya, di berapa bulan Solo. lalu Waktu tuh ketika kapan? saya ketemu dengan Pak Jokowi di Solo. Ah, ini. Nah, beberapa hari lalu saya juga ketemu dengan Pak Wow, Jokowi. ini. Berdua saja saya ketemu dengan Pak Jokowi. Apa yang didiskusikan? Dari hampir 2 jam saya bicara dengan Pak Jokowi, itu cuma sekitar 50 detik kali dia bicara soal ijazah. Kalimatnya cuma kan, saya sudah duga sambil senyum, pasti diperlihatkan pun juga tidak akan menyelesaikan persoalan. Ya kalau asli. Itu Pak Jokowi selesai. sampaikan tuh ke saya. Dan setelah itu tidak pernah bicara soal ijazah. Iya. Berarti memang dianggap bahwa sekarang begini aja, Don. Kalau kita yang meyakini diri kita kuliah, diri kita sekolah, kan begitu ya, diri kita mengikuti semua proses pembelajaran, dan itu kita memiliki ijazah, tentu mau jutaan orang pun menuding itu palsu, kita yakin sekali itu asli. Iya. Yang kedua, ketika orang yang mengeluarkan ijazah, seperti UGM, itu sudah menyatakan bahwa sudah dia keluarkan ijazah Ya, dengan berbagai ini enggak. persyaratannya, kan begitu ya. Dan itu ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi, itu adalah ijazah yang memang kami keluarkan dari UGM secara institusi. Nah, logika sederhana saja nih. Ketika Pak Jokowi Salah di ini. tahun 80-an lalu, gitu ya, dia memegang ijazah dari UGM setelah selesai kuliah, dia pegang itu ijazah, terus untuk apa dia palsukan lagi ijazah S1-nya kalau sudah ada wujud ijazahnya? Kecuali memang dia tidak memiliki ijazah gitu loh. Kecuali memang UGM menyatakan kami tidak Logikanya pernah Sri Mulat. mengeluarkan ijazah Pak Joko Widodo misalnya. Tapi kok Pak Joko Widodo punya, kecuali begitu ya. Iya, iya. Kalau ini ketika pihak UGM secara terang-benderang menyampaikan bahwa kami memang mengeluarkan ijazah atas nama Joko Widodo. Dan ketika dia sudah punya ijazahnya, logika sederhananya secara akal sehat, untuk apa lagi memasukkan? Wujudnya sudah ada. Kecuali kalau memang tidak ada wujudnya. Nah, ini yang menurut saya, publik pun pasti sudah sehat akalnya. Pasti secara rasional kita tahu bahwa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan adalah membangun opini publik. Enggak, ini fakta. kok. Dan itu ya terserah saya kan ketika saya berasumsi kan siapa gitu ya. di belakangnya Roy Nah, Suryo dan itu. kawan-kawan? Nanti saya jawab semua ini. Kalau misalnya bicara soal siapa di belakangnya, banyak potensi orang-orang yang ikut dalam genderang ngaco ini. lagi kalau ini. Kan begitu Maksudnya ya. orang yang sakit hati dengan Jokowi. Mungkin orang yang kalah dalam kontestasi, mungkin orang yang menginginkan kekuasaan, mungkin kan begitu ya. Kan Karena apa? logistiknya harus banyak Itu. tuh. Ya jelas. Insinuasi itu. Dan semua orang yang sudah masuk pada pertarungan perebutan kekuasaan politik negara itu pasti punya logistik yang kuat. Kan? Itu pasti Oke, punya logistik. meski yang kuat. Anda Gini, sekarang gini. sudah tersangka loh. Gini, satu ya, ini sih nggak imbang, nggak apple to apple. Satu, saya lulusan UGM, dia tidak. Satu, saya punya legal standing, dia tidak. Ya, satu, saya punya, insya Allah punya kemampuan mau fotografi, mau komputer grafis dan lain sebagainya. Dan kami udah lihat dia tidak, gitu ya. Dan kemudian 23 Juli itu ijazah itu kertas itu konon itu sudah disita oleh kepolisian. Konon, saya bilang konon. Tapi kan lucunya ada banyak yang bohong setelah itu kan. Siapa yang 24 Oktober misalnya orang namanya Judi Ari, Oke. ya sama Damanik itu katanya lihat asli gitu. Diperlihatkan ijazah aslinya.
Wong 23 Juli sudah tuh satu. Yang kedua orang namanya Andi Aswan dengan bohong banget itu dengan Joshua Sinambela di salah satu TV tanggal 19, tanggal 25 November bohong mengatakan sekian asli. Yang terakhir Jokowi sendiri dalam wawancara dalam sebuah salah satu TV mengatakan pada tanggal 6 Desember ijazahnya saya pegang. Gimana bisa pegang ijazahnya semenjak 23 Juli? Jadi artinya apa? Semenjak kemarin ketika gelar perkara khusus itu justru membongkar banyak kepalsuan, makanya sekarang kami terus kenceng ya gitu menyatakan bahwa ini jelas-jelas 99% palsu. Kalau tadi dikatakan ada yang melihat, walah orang itu kan sama sekali tidak punya tidak punya kemampuan atau bahkan awam dan kemudian Orang itu siapa maksudnya? ya maksudnya kan ada salah satu dari tim gitu ya. Bukan tim saya itu juga. Itu kan salah satu kuasa hukum yang orangnya juga bahkan belum diperiksa namanya Egy Sujana. Ya, jadi dia harus periksa Kalau dulu pas dong. berbeda Anda mengatakan bukan bagian dari tim. Oh iya. Kalau pas sama Enggak juga, selalu berbeda dia. Jadi makanya gitu loh, apalagi nggak punya legal standing harusnya sih pilih dah. NTV itu pilih narasumber yang punya legal standing lah. Kalau nggak ada legal standing kayak gini, repot. Nggak saya kan jawab nih. ya kalau soal legal standing ya. Iya, apa legal standingnya? Pertama Pak Jokowi itu ketua Bukan. Dewan Pembina Ya. Rampai Nusantara. Oke, itu. dalam kasus organisasi ini apa, masyarakat gitu. yang Nggak memang ada legal standingnya. masuk dalam undang-undang Nggak. Ikut gelar perkara hukum nggak? gitu loh. Ikut gelar perkara ya nggak? karena tidak diundang. Lah, ya kan sudah. begitu loh. Ya nah persoalannya sudah. kalau Ya disampaikan sudah. pertanyaan soal Nggak apa usah yang lah. terjadi dalam Nggak usah peristiwa terlalu tudingan banyak ijazah bicara Jokowi kalau terhadap nggak Pak ada. Jokowi, Nggak ya ada. kami sebagai Nggak ada. pasukannya Pak Organisasi Jokowi apa pasti punya gitu loh. standing. Dia Enggak, ketua Dewan nggak Pembina ada. kita kok. Begini, Dan ini begini. organisasi yang Nggak resmi ada. kok. Dalam Ini bisa kasus dicek ijazah, dalam urusan kurungan. kasus ijazah Forensik, lain kan? dengan itu. Ini Iya. nanti Nggak urusan ada. forensik. Selalu kalau Iya. misalnya kalah Nggak bicaranya ada. legal standing kan Makanya, begitu. Kalau itu kalah hak- argumentasi hak selalu yang bicara paling- nggak legal ada yang kalah. standing nggak bisa Banyak dong. pemirsa NTV. Sekarang bagaimana Semuanya coba? menang kita gitu loh. Secara Ini nggak objektif punya- sudah nggak jelas punya kemampuan lah. teknis, Secara objektif nggak punya sudah jelas lah kemampuan Don. legal, Bagaimana apa aja. kemampuan teknis legal? Gitu loh. Apakah Nggak Roy Suryo ada. yang mengklaim dirinya Iya. punya kemampuan itu Iya. bisa juga kita Dia- percaya sebagai bagian yang selalu benar? Kan Oke, tidak juga. enggak juga, tapi Kan begitu loh. setidak-tidaknya Dan kita 30 juga tahun kan yang tahu lalu juga saja. bagaimana cara Ya, Roy kita tahu. mengorkestrasi ini kan Enggak gitu lah, ya. ini nggak ada orkestrasi. Kita tahu. Ini Sekarang begini ilmiah. ya, ini Jujur tidak ini mungkin. ilmiah. Saya cuma minta jiwa besar lah Roy Suryo. Jiwa Kalau besarnya misalnya Jokowi memang aja diminta. kalau memang sudah diperlihatkan, Palsu. memang itu ada wujudnya masih kan begitu ya. Diperlihatkan palsu, Maksud ini loh, saya, palsu. ya itu kan dulu diminta itu Iya, dan iya. sudah dituruti. Begitu dilihat, Sekarang kalau memang ditantang-tantang. palsu, kalau memang Kan palsu kita sudah pernah gimana? tahu Doni, bagaimana beberapa bulan lalu Roy Suryo dengan lantangnya menantang Pak Iya. Jokowi Iya. untuk Iya. melaporkan dan segala Iya. macam. Sekarang sudah Dan sekarang masuk ke ramai lah ranah di media hukum. sosial. Udah. Terus dijawab sama Pak Jokowi. Terus sekarang kamu jahat Pak Loh, memang Jokowi. jahat. Nah maksud saya. Memang jahat banget nih. Itu Pasalnya- yang menurut saya. pasal kayak gini, Bo ya. dituduhkan gila, Bo ya coba dilihat lagi lah jejak digitalnya Pasal ketika Roy 32, Suryo dengan 35. gagah beraninya Iya, iya. menantang Pak Jokowi Ini untuk harusnya- melaporkan. ini harusnya Ketika dikenakan ke dilaporkan Dian Sandi, dan ditemukan gitu ya, ada dan lain peluang sebagainya. Ini pasal-pasal jahat lain, banget. dilaporkan juga pasal-pasal lain Ya, yang jahat mungkin dulunya banget. berpikir Roy Suryo pasalnya pasal yang jahat hukumannya banget. mungkin agak rendah. Iya. Ketika ditemukan oleh timnya Pak Jokowi Nggak nggak ada ada juga ditemukan, pasal-pasal bohong. ini. Ya nanti dibuktikan dalam proses Iya, peradilan. iya. Tapi setidaknya disangkakan kan. Iya, Sekarang jadi setidaknya bohong tersangka lah. kan Kalau gitu. semuanya ngomong juga, penonton ikut kasih mau dengar gimana. Gini Makanya. gantian. Coba Oke. saya berusaha untuk menengahi. Artinya Ya. begini. Oh, kalau Penontonnya duduknya tengah. Jangan. Ini soal settingan. Tuh kan lupa kan. Jadi begini, kita kan sepakat menentukan semua hasilnya akan seperti apa melalui ranah hukum. Ya, betul. Ya, jadi kita bicara dari Betul. perspektif hukum. Betul. Nah, sekarang kan kepolisian sudah menyampaikan pendapatnya, Iya. ya kan? Nah, Mas Roy juga masih belum yakin Oh iyalah, karena harus tidak yakin. sesuai dengan keyakinan Anda dan Nggak, teman-teman ini sesuai kan? ilmiah. Oke, sekarang Prof. metodologi Tono Saksono, apa ya. yang akan digunakan kalau itu harus dilakukan kemudian pemeriksaan secara forensik, ya kan? Makanya yang kami usulkan kemarin dan surat sudah kami masukkan adalah kami akan men-challenge ya lembaga forensik yang independen. Contohnya BRIN maksudnya? BRIN atau UI. UI. Misalnya pada kasus Joshua Huta Barat. Ketika Joshua Huta Barat itu meninggal ya terbunuh. Waktu itu polisi forensik loh ini menyatakan itu terjadi tembak-tembakan. Tapi kemudian setelah di-challenge oleh keluarga, oleh Pak Komarudin dan lain sebagainya sebagai kuasa hukum, kan akhirnya terungkap bahwa ternyata tidak tembak-tembakan. Ternyata dibunuh dari jarak dekat ya oleh Sambo dan juga oleh Eliezer. Yeah. Gitu. Nah, itu kan jelas bahwa yang namanya laboratorium forensik kepolisian itu tidak selamanya juga benar. UGM misalnya, kalau tadi katakan UGM benar, enggak. UGM itu kan orang ngomong, enggak punya data lagi, data-datanya omong-omong.
Lisa, Alumni UGM yang ngomong. Oh iya, sebuah Lisa, sebuah mesin kebanggaan UGM, mesin AI terbaru yang dibuat oleh otak-otak pintar dari UGM, Lean Intelligent Service Assistant, yang harusnya diresmikan Bu Ova kemarin tanggal 19 Desember pada saat Dies UGM ke-76. Setelah dimasukkan kata, apakah Joko Widodo lulus? Jawabannya tidak. Padahal Lisa itu inputnya adalah input data-data primer dari UGM. Nah begitu, kan akhirnya Lisa malah yang dibungkam. Ini kan lucu. Kebenaran malah dibungkam, kebohongan terus disuarakan. Kebenaran kan ada versinya masing-masing. Ada punya versi kalau kebenarannya. Lisa itu adalah mesin teknis, dia matematik. Dia nggak mungkin bohong, Mas. Mesin kok bohong. Ya, Kalau artinya orang pasti sebenarnya bohong. Anda sekarang malah nambah musuh dengan tidak percaya pada polisi kan? Bukan, polisi senang aja kita challenge dan kemudian Apa respon polisi ketika kemudian Anda menantang lembaga independen lain untuk melakukan? Silakan ajukan surat, Pak. Nanti kita ajukan. Dan itu dibolehkan. Dibolehkan. Makanya ahli juga kita masukkan, misalnya kayak Prof. Tono Saksono, kemudian Dr. Ridho Rahmadi, kemudian nanti ada ahli-ahli digital yang lain lagi juga masuk. Jadi ahli nggak hanya si Joshua, si Nambela yang ternyata di depan TV cuman kakuk aja nggak bisa apa-apa dia. Iyalah, konyol lah itu kayak gitu. Dan ditantang untuk hadir di salah satu acara TV ya akhir tahun nanti ya spesial. Nggak datang alasannya. Apalah. Tapi kan itu bukan indikator soal kasus ini benar atau salah dengan maraknya makanya program di televisi atau netizen. Harus berani tampil. Pak Mardiansyah gimana? Ya kan begini.